Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, karena masalah pernikahan tidak hanya menyinggung tabiat maupun hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyangkut suatu kesatuan yang luhur yang bernama rumah tangga. Pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena di dalam pernikahan terdapat fikih pernikahan, yaitu syarat-syarat dalam akad nikah atau yang disebut dengan akad, yang merupakan syarat pernikahan dalam Islam, perjanjian kehidupan setelah menikah yang kokoh dan suci bagi setiap pasangan. Menurut pandangan Islam, pernikahan atau menikah di bulan Ramadan merupakan suatu jalan yang paling afdol dan paling bermanfaat dalam upaya untuk menjaga kehormatan diri, karena hukum pernikahan dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk segera mempercepat pernikahan bagi mereka yang telah mampu, baik lahir maupun batin. Dengan pernikahan, gejolak biologis dalam diri manusia dapat tertuntaskan. Selain itu, pernikahan juga dapat mengangkat cita-cita luhur, yaitu untuk menghasilkan keturunan yang nantinya berperan dalam kemakmuran di bumi dan menjadikannya lebih semarak. Tujuan dari pernikahan di mata agama. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah telah berfirman yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Jadi, kewajiban menikah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan Islam sangat tidak menyukai perilaku membujang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan takwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku sholat dan aku juga tidur, dan aku juga mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Adapun tujuan dari suatu pernikahan menurut Islam itu adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak dipenuhi melalui jalan yang benar, yaitu melalui pernikahan atau perkawinan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan syaitan, yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya. 2. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia. Dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi parji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya." Dari hadis tersebut, bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, di mana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor, yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi martabat seseorang. Syarat pernikahan dalam Islam adalah suatu jalan untuk membentuk sebuah keluarga, yang merupakan cara paling efektif dalam upaya mencegah kerusakan pribadi para pemuda dan pemudi
serta menghindari kekacauan dalam masyarakat. 3. Menegakkan rumah tangga Islami. Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga selalu diprioritaskan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam juga membenarkan tentang adanya talak atau perceraian apabila suami dan istri tidak lagi menegakkan syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya. Namun Islam juga membenarkan adanya rujuk atau kembali menikah apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya. 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal soleh. Di samping kegiatan ibadah dan amal soleh lainnya, di mana menurut konsep ajaran Islam, hidup adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah semata. 5. Memperoleh keturunan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 Allah telah berfirman yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" Dari penjabaran ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar syariat Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal. Dalam ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria ideal dalam mencari pasangan. Di antaranya adalah 6. Kafa'ah. Kafa'ah merupakan kesamaan maupun kesepadanan derajat suami dan istri dalam suatu pernikahan guna membina rumah tangga yang Islami. Ukuran kafa'ah menurut ajaran Islam adalah dilihat dari kualitas iman dan takwa serta akhlak yang dimiliki seseorang. Namun saat ini, kesepadanan antara pasangan suami istri kebanyakan dinilai dari segi materi, status sosial, serta keturunan. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pasangan yang cocok bagi anak-anaknya adalah mereka yang memiliki status sosial, kedudukan, maupun keturunan yang sebanding dengan keluarganya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah telah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Wanita dikawini karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka." Hadis sahih riwayat Bukhari. 7. Soleh atau solehah. Untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka sudah seharusnya lah seorang pria mencari wanita yang solehah untuk dijadikan pendamping hidupnya. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita harus mencari pria yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah tujuan pernikahan dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum menikah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.